Selamat pada Al-Fayyid. Saya Simono. Saya Muhammad. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang PT Suzuki Indomobil Motor, sebuah perusahaan otomotif yang memiliki peran penting dalam industri kendaraan di Indonesia. Berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas. PT Suzuki Indomobil telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri otomotif Indonesia. Selama lebih dari 50 tahun, perusahaan ini memproduksi sepeda motor, mobil, dan mesin tempel perahu dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan kebutuhan konsumen. Meski telah mencapai berbagai pencapaian, tantangan utama seperti stagnasi inovasi, perubahan preferensi konsumen, dan transisi menuju kendaraan ramah lingkungan menjadi isu signifikan dalam menghadapi persaingan ketat. Suzuki telah meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, memperkuat model baru, serta menjalani kolaborasi dengan mitra strategis. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan mengembalikan citra merek kuat. Selain itu, adopsi teknologi digital dan diverifikasi produk menjadi langkah strategi untuk memenuhi harapan konsumen. Hasil awal menunjukkan peningkatan penjualan beberapa model dan perbaikan citra merek. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan perusahaan untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan regulasi yang terus berkembang. Latar belakang PT Suzuki Indomobil. Suzuki telah hadir di Indonesia selama lebih dari 50 tahun sejak perakitan sepeda motor pertama di Kali Besar, Jakarta pada tahun 1970. Setelah sepeda motor, kami memproduksi mobil pada tahun 1976 dan menjual mesin tempel perahu sejak tahun 1971. Tidak hanya itu, kebutuhan kendaraan di pasar domestik, perusahaan ini juga mengekspor kendaraan buatan Indonesia ke berbagai negara di dunia yang saat ini mencapai 80 negara. Perjalanan PT Suzuki Indomobil ini selama lebih dari 50 tahun di Indonesia dapat terwujud berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mewakili Suzuki, menyampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan untuk Suzuki. Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia yang berkontribusi pada penyediaan kendaraan bermotor yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun di tengah itu pasar yang terus berkembang dan persaingan bisnis yang semakin ketat, kemampuan untuk berinovasi menjadi faktor kunci yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai pihak saat ini semakin memberikan perhatian besar terhadap dinamika persaingan global yang semakin ketat, serta tantangan yang dihadirkan oleh era perdagangan bebas yang terus berkembang. Kondisi ini memaksa setiap perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perusahaan pasar, inovasi teknologi, serta meningkatnya tuntutan konsumen. Setiap perusahaan pada dasarnya didirikan dengan berbagai tujuan strategis. Di antaranya adalah untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan daya saing, serta memastikan keberlangsungan operasionalnya dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk mampu menghadapi tantangan eksternal seperti fluktuasi ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga persaingan dengan perusahaan global demi mempertahankan relevansi dan eksistensi di pasar. Walaupun tahun 2023 merupakan tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya,
Perseorangan tetap menetapkan kebijakan yang adaptif dan antisipatif guna menjaga kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan sepanjang 2023. Menukiknya inflasi hingga tingginya BI rate masih menjadi tantangan tersendiri di industri pembiayaan yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Tingginya BI rate tentunya sangat berdampak baik pada cost of the fund perseorangan yang bersumber dari pinjaman bilateral, pinjaman sindikasi, dan penerbitan obligasi. Namun demikian, melalui penanganan yang cermat dari sisi pengelolaan keuangan, perseroan telah berhasil mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar 400 juta dolar dari 33 bank yang berasal dari 9 negara, yaitu Taiwan, Malaysia, Singapura, China, Korea, Jepang, Filipina, dan India, termasuk Indonesia juga. Adapun tabel berikut menunjukkan pemangku kepentingan yang secara signifikan mempengaruhi keberlanjutan usaha perseorangan dan bagaimana melakukan interaksi. Tapi penting yang menjadi harapan pemangku kepentingan dan strategi perseorangan di PT Suzuki Indomobil yang ada di Indonesia. Grafik tersebut menunjukkan tren penjualan sepeda motor Suzuki dalam unit dan persentase pertumbuhan dari tahun 2008 hingga tahun 2020. Secara umum, grafik ini memperlihatkan pola fluktuasi dengan peningkatan penjualan yang signifikan pada tahun 2009, diikuti oleh periode penjualan yang relatif stabil antara tahun 2010 hingga 2014. Namun setelah tahun 2014 terjadi penurunan secara bertahap yang mencapai titik terendah pada tahun 2020. Dari segi persentase pertumbuhan, terlihat adanya lonjakan tajam pada tahun 2009 yang kemungkinan dipengaruhi oleh keberhasilan strategi pemasaran atau peluncuran produk baru. Akan tetapi, setelah periode tersebut, pertumbuhan mulai menurun drastis hingga mencapai angka negatif, terutama setelah tahun 2018. Penurunan tajam ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persaingan pasar yang semakin ketat, perubahan preferensi konsumen, atau kondisi ekonomi makro yang kurang mendukung. Data ini juga memberikan wawasan penting bagi perusahaan, pelaku bisnis maupun akademisi untuk mengevaluasi keberhasilan strategi masa lalu, memahami tantangan yang dihadapi, serta merancang langkah-langkah strategi untuk menghadapi kondisi pasar di masa mendatang. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh PT Suzuki Indomobil dalam menghadapi dinamika pasar otomotif yang ada di Indonesia, termasuk stagnasi inovasi, perubahan preferensi konsumen, dan transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua ada mengidentifikasi upaya strategi yang telah dilakukan oleh PT Suzuki Indomobil untuk meningkatkan daya saing di pasar otomotif, seperti peningkatan investasi pada penelitian dan pengembangan, diverifikasi produk, dan adopsi teknologi digital. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas langkah-langkah inovasi yang diimplementasikan oleh PT Suzuki Indomobil dalam memperbaiki kinerja perusahaan dan citra merek di mata konsumen. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan PT Suzuki Indomobil di masa depan dengan beradaptasi pada tren pasar dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
beradaptasi pada tren pasar dan kebijakan lingkungan yang berkembang. Selanjutnya akan dibahas oleh Sumono. Pada Sumono, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari perusahaan PT Suzuki Indomobil yang ada di Indonesia. Selama lebih dari 50 tahun hadir di Indonesia, Suzuki mengusung misi membangun merek yang dipercaya melalui produk dan layanan yang berkualitas tinggi, berorientasi pada kebutuhan konsumen. Untuk mewujudkan misi tersebut, Suzuki terus berupaya melakukan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Suzuki juga mengunjung tinggi semangat kerjasama antara karyawan, pemasok dealer, serta pemangku kepentingan lain yang disadari rasa saling percaya, saling hormat, dan saling profesionalisme dalam menjalankan bisnisnya. Dengan berpegang pada misi perusahaan, Suzuki akan terus berkontribusi demi kemajuan di Indonesia. Pada tahun 1970, PT Indihero Steel and Engineering Company sebagai agen tunggal untuk sepeda motor Suzuki mulai memproduksi dan menjual sepeda motor yang bermerek A100 dan FR70. Kemudian di tahun 1974, PT Suzuki Indonesia Manufacturing Cangkung sebagai perusahaan yang memproduksi komponen sepeda motor dan mobil mulai beroperasi. Selanjutnya pada tahun 1976, PT Suzuki Indomobil Utama atau biasa disebut PT IMU Pulau Gadung sebagai agen tunggal untuk mobil Suzuki mulai memproduksi dan menjual pick-up ST10. Dilanjutkan dengan tahun 1981, pabrik Suzuki sepeda motor di Tambun mulai beroperasi. Kemudian di tahun 1984, PT Suzuki Engineering Industry Cangkung sebagai perusahaan yang memproduksi mesin sepeda motor dan mobil mulai beroperasi. Kemudian tahun 1986, Suzuki menempati urutan 1 pangsa pasar mobil di Indonesia. Tahun 1991, penggabungan 4 perusahaan yaitu PT IC, PT SIM, PT IMU, dan PT SEI menjadi PT Indomobil Suzuki Internasional. Pemegang saham Indomobil mencapai nilai 51% dan Suzuki Motor Corporation mencapai nilai 49%. Pabrik mobil di Tambun mulai beroperasi. Seiring berjalannya waktu, PT Suzuki terus berupaya melakukan inovasi untuk menciptakan produk-produk baru. Hingga saat ini yang bisa kita lihat bersama-sama di tahun 2020 memperkenalkan model baru yaitu XL7, memulai ekspor XL7, memperkenalkan X-Star sebagai merek baru pelumas resmi mobil Suzuki. Suzuki merayakan 50 tahun operasionalnya di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kinerja perusahaan PT Suzuki. Di tahun 2023, Persero mampu membuktikan hasil efisiensi kinerja yang sangat baik dengan realisasi target operasional dan keuangan yang meningkat dibanding dengan tahun 2022. Persero terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang adaptif serta berkomitmen untuk menciptakan dampak positif terhadap stakeholder. Selama 30 tahun, Persero telah menjadi financial partner terpercaya dan dilandaskan oleh konsumen dan masyarakat. Persero bukan merupakan perusahaan terbuka dan tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Oleh karena itu, Persero tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan ikhtiar kinerja saham di laporan tahunan dari integrasi 2023. Adapun informasi terkait komposisi pemegang saham Persero dapat dilihat di penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, seluruh insan Persero mampu membangun sinergi yang solid sehingga Persero dapat melewati tantangan bisnis dan membukakan kinerja yang baik di tahun 2023. Pencapaian-pencapaian positif telah berhasil dibuktikan oleh Persero dalam segala aspek dan tantangan demi tantangan berhasil dilalui sepanjang tahun 2023. Digitalisasi yang diterapkan oleh Persero merupakan salah satu strategi
yang tentunya akan menunjang pertumbuhan bisnis jangka panjang. Upaya dan inovasi khususnya di bidang teknologi yang sudah dilakukan diharapkan dapat terus menjadi andalan Persero karena terbukti hal tersebut dapat terus menunjukkan efisiensi di mata stakeholders. Walaupun tahun-tahun sebelumnya Persero sempat berada di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi atas kinerja direksi di perusahaan PT Suzuki Indomobil di Indonesia. Dewan Komisaris sangat mengapresiasi kinerja direksi yang berhasil mengatasi tantangan di sepanjang tahun 2023, sehingga pencapaian kinerja operasional dan keuangan dapat tercapai sangat baik dibanding tahun 2022. Kemudian, kinerja yang sangat baik dapat dilihat dari pertumbuhan laba bersih Persero yang meningkat signifikan menjadi sebesar 273 miliar rupiah dari yang sebelumnya sebesar 224 miliar rupiah di tahun 2022. Laba bersih yang dibuktikan laba bersih yang dibukukan Persero menunjukkan bahwa jajaran direksi senantiasa berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan untuk stabilitas bisnis dan juga solusi pembiayaan yang andal dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategi Persero. Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam pengawasan, Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan oleh Persero, sehingga kinerja Persero menjadi lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Di tahun 2023, Persero kembali mengadakan pameran pembiayaan hybrid bertajuk Oliviade yang mengusung tema Your Financial Partner sebagai bukti bahwa Persero terus melakukan inovasi digital. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mampu diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kualitas aset Persero yang berada di level 0,83% pada tahun 2023. Persero senantiasa menjaga kualitas aset di bawah level 1%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pandangan atas prospek usaha di tahun 2024. Menteri Keuangan atau Menko Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan ekonomi Indonesia tetap resilient didukung kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih dalam posisi yang lemah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 oleh International Monetary Fund hanya sebesar 3,1%, sedangkan World Bank memprediksi perekonomian globalnya tumbuh sampai 2,4%, lebih rendah dari kinerja perekonomian global di tahun 2023. Di tengah kondisi pelemahan ekonomi global tersebut, Menko mengungkapkan bahwa Indonesia mencatat pertumbuhan yang relatif masih cukup baik, yaitu dinilai 5%, dilihat dari negara-negara G20 maupun ASEAN. Sosialisasi perusahaan pembiayaan Indonesia optimistis pertumbuhan pembiayaan terus berlanjut pada tahun 2024 dengan kisaran antara 11% hingga 13%. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau biasa disebut GAIKINDO memproyeksikan bahwa pertumbuhan positif akan berlangsung sepanjang tahun 2024 dengan menargetkan total penjualan lebih besar di pasar domestik mencapai 1,1 juta unit. GAIKINDO juga optimis bahwa tren investasi di sektor otomotif akan tumbuh positif pada tahun 2024 mendatang, karena Indonesia berpotensi untuk bisa menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi tata kelola perusahaan dan keberlanjutan.
Dewan Komisaris berharap dengan adanya pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif, Persero dapat mempertahankan kinerjanya sesuai dengan moto yang digaungi, yaitu menjadi perusahaan pembiayaan yang andal dan terpercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan utama bagi PT Suzuki Indomobil Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama yang signifikan. Yang pertama yaitu persaingan di segmen SUV. Dengan pertumbuhan pesat segmen SUV, Suzuki perlu menarik konsumen muda yang lebih memilih kendaraan dengan fitur modern dan desain menarik. Tentu, ini memerlukan inovasi dan strategi pemasaran yang lebih agresif untuk bersaing dengan merek lain yang sudah mapan di segmen ini. Poin yang kedua yaitu stagnasi penjualan. Penjualan mobil di Indonesia terjebak dalam jebakan 1 juta unit, di mana penjualan tidak mampu melampaui angka tersebut. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang tidak tumbuh secepat kenaikan harga mobil, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Poin yang ketiga yaitu transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Peralihan menuju kendaraan listrik dan ramah lingkungan menjadi tantangan besar. Suzuki harus beradaptasi dengan tren ini dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, termasuk kendaraan listrik dan hybrid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Puja Melati Suma. Terima kasih. Kasus perusahaan PT Suzuki Indomobil. Kronologi masalah stagnasi inovasi di PT Suzuki Indomobil Motor mulai terlihat pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Meskipun banyak perusahaan otomotif lainnya beradaptasi dengan cepat, Suzuki tampaknya mengalami kesulitan dalam meluncurkan produk baru yang kompetitif. Pada tahun tersebut, perusahaan yang meluncurkan beberapa model yang sudah ada sebelumnya tanpa adanya pembaruan signifikan. Hal ini berlanjut hingga tahun 2021, di mana Suzuki masih terjebak dalam pola yang sama, dengan sedikit inovasi dalam desain dan teknologi. Dampak dari stagnasi ini mulai terasa pada tahun 2022 ketika Suzuki kehilangan pangsa pasar yang signifikan merek-merek lain seperti Toyota dan Honda yang lebih agresif dalam peluncuran produk baru dan teknologi. Mulai mengambil alih dari posisi Suzuki di pasar, penjualan Suzuki mengalami penurunan yang drastis. Dan citra merek yang dulunya kuat mulai melemah di mata konsumen. Konsumen yang semakin menginginkan kendaraan dengan fitur modern dan efisiensi bahan bakar tinggi mulai beralih ke merek lain. Dampak dari stagnasi inovasi ini sangat signifikan. Penurunan penjualan menyebabkan pendapatan perusahaan menurun. Pada gilirannya mempengaruhi laba bersih. Selain itu, citra merek Suzuki yang dulunya dikenal sebagai produsen kendaraan yang andal dan terjangkau mulai terganggu. Hal ini menyebabkan loyalitas pelanggan berkurang dan banyak konsumen yang beralih ke merek lain yang menawarkan produk dan teknologi lebih canggih dan desain yang lebih menarik. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tantangan ini, PT Suzuki Indomobil Motor mulai melakukan beberapa upaya untuk mengatasi stagnasi inovasi. Pada tahun 2023, perusahaan meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pengembangan atau R&D guna menciptakan produk yang lebih inovatif. Selain itu, Suzuki juga menjalin kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk mengintegrasikan fitur-fitur canggih dalam kendaraan merek mereka. Meski sistem infotainment yang lebih modern dan teknologi keselamatan yang lebih baik, perusahaan juga meluncurkan model-model baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, termasuk kendaraan ramah lingkungan, peluncuran model SUV baru, dan kendaraan listrik menjadi fokus utama Suzuki dalam upaya untuk menarik kembali konsumen yang telah beralih ke merek lain. Hasil dari upaya yang dilakukan oleh PT Suzuki Indomobil Motor mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Beberapa model baru yang diluncurkan menunjukkan peningkatan penjualan meskipun belum sepenuhnya mengembalikan pangsa pasar yang hilang.
Citra merek Suzuki juga mulai membaik dengan konsumen yang kembali menunjukkan minat terhadap produk-produk baru yang ditawarkan. Meskipun perjalanan untuk mengatasi stagnasi inovasi ini masih panjang. Langkah-langkah yang diambil oleh Suzuki menunjukkan komitmen perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi beberapa konsumen dengan terus berinovasi dan mendengarkan kebutuhan pasar. PT Suzuki Indo Mobil Motor memiliki potensi untuk kembali menjadi salah satu pemimpin di industri otomotif Indonesia. Kesimpulan, stagnasi inovasi di PT Suzuki Indo Mobil Motor merupakan tantangan serius yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan inovasi dan meluncurkan produk baru, perusahaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan keberhasilan jangka panjang. Suzuki akan bergantung pada kemampuannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi beberapa harapan konsumen yang semakin tinggi. Presentasi poin yang pertama ada hasil yang berisi solusi dan rekomendasi. Nah, yang pertama ada langkah strategi untuk meningkatkan berbagai langkah strategi yang telah dilakukan untuk mendorong inovasi di PT Suzuki Indomobil. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk penelitian dan mengembangkan R&D dengan menambahkan dana di sektor ini. Perusahaan ini dapat menciptakan produk yang lebih inovatif seperti kendaraan ramah lingkungan dengan teknologi canggih yang insentif dan inisiatif ini berupaya menanggapi perusahaan tren pasar di mana konsumen semakin meningkatkan produksi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Langkah ini berhasil menghasilkan peluncuran model baru, tetapi beberapa inovasi terkendala karena kurangnya infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik. Nah, selanjutnya selain itu perusahaan mencoba mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan perluasan pasar, pemanfaatan media sosial, platform e-commerce, dan mengajukan audien yang lebih luas dan mempermudah interaksi dengan pelanggan. Langkah ini cukup efektif meskipun proses implementasi menghadapi tantangan teknik akibat kurangnya kompeten digital pada karyawan. Namun kompetensi digital di kalangan karyawan ini dapat membantu mengadopsi teknologi digital yang meningkatkan efisiensi. Selanjutnya langkah penting lainnya adalah meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti industri pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi lokal. Nah, kolaborasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi baru dan pengetahuan yang relevan. Misalnya kemitraan universitas yang menghasilkan solusi inovatif untuk desain produk. Namun universitas menghasilkan solusi inovatif untuk desain produk. Perbedaan visi misi antara perusahaan dan mitra terkadang menghambat keberhasilan implementasi. Selanjutnya, tidak semua langkah yang dilakukan efektif. Misalnya, meskipun penelitian SDM ini dilakukan meningkatkan kompetensi karyawan, beberapa program pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan spesifik perusahaan sehingga dampak pengurangan signifikan terhadap langkah-langkah yang dilakukan tersebut. Dan yang kedua, kami menyajikan rekomendasi demi keberlangsungan perusahaan. Untuk memastikan keberlanjutan PT Suzuki,
harus berfokus pada beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama, melakukan riset pasar yang lebih mendalam dengan memahami referensi, tren pasar, perubahan, dan lain-lain. Yang dapat mendorong atau merancang produk dan layanan yang lebih relevan. Nah, survei pelanggan dan analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Pendekatan basis data ini pentingnya mendefinisikan bahwa kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya, mengintegrasi teknologi secara menyeluruh dan mengoperasionalkan dan pemasaran. Teknologi seperti big data analysis dapat membantu memprediksi tren dan pola pembelian konsumen, sementara otomatis. Yang kedua, mengingatkan teknologi secara menyeluruh dalam operasional dan pemasaran. Teknologi seperti big data analysis dapat membantu memprediksi tren pola pembelian konsumen secara otomatis. Sementara optimalisasi dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Namun, penerapan teknologi ini harus disertai dengan pelatihan yang insentif, memastikan survei karyawan yang memiliki kemampuan yang memadai. Dan adapun rekomendasi yang kedua, yaitu rekomendasi memperkuat kolaborasi strategi yang lebih terarah. Perusahaan perlu bermitra dengan penelitian, pemerintah dan perusahaan teknologi yang dapat mengembangkan produk berbasis keberlanjutan. Misalnya fokus kepada listrik dan hybrid yang sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan global. Kemitraan yang efektif dapat didapatkan dan diberikan perusahaan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, yang terakhir, saran dari kami yaitu mendiverifikasi sumber pengadaan untuk mendukung inovasi perusahaan yang dapat mengkolaborasi opsi seperti crowdfunding, angel investor, atau kemitraan strategi untuk memadai proyek pengembangan produk. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, PT Suzuki Indomobil dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri otomotif di Indonesia. Selanjutnya ada poin kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil dari hasil penelitian kami. Yang pertama, PT Suzuki Motor menghadapi tantangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya stagnasi inovasi yang mempengaruhi kinerja perusahaan di tahun-tahun terakhir, khususnya stagnasi inovasi yang mempengaruhi kinerja perusahaan merespon melalui peningkatan anggaran R&D, peluncuran mode baru yang ramah lingkungan, dan penguatan kolaborasi dengan mitra eksternal. Langkah-langkah ini berhasil membawa hasil positif seperti peningkatan penjualan produksi tertentu dan memperbaiki citra merek. Namun Suzuki masih perlu peningkatan upaya
untuk merebut kembali pasar yang hilang dan beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen yang terus berkembang. Industri otomotif yang sangat kompetitif menerapkan pentingnya inovasi berkelanjutan untuk menjaga relevansi. Industri otomotif sangat kompetitif menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan untuk menjaga relevansi dan berdaya saing di pasar. Stagnasi inovasi seperti yang dialami Suzuki menjadi pelajaran bahwa kurangnya pembaharuan produk dan teknologi dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada perubahan tren pasar seperti peningkatan minat pada Selanjutnya perubahan tren pasar seperti meningkatnya minat pada kendaraan listrik menunjukkan pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan konsumen. Perusahaan yang menunjukkan pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan konsumen yang menyesuaikan diri dengan tren ini berisiko kehilangan posisi di pasar, tentunya ya, terutama di Indonesia. Selain itu, kolaborasi strategi dengan mitra eksternal terbukti. Selain itu, kolaborasi strategi dengan mitra eksternal terbukti menjadi salah satu solusi efektif untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat mengakses teknologi baru dan pengetahuan tambahan yang membantu menghasilkan produk yang relevan dan kompetitif. Suzuki juga belajar bahwa mendengarkan kebutuhan konsumen melalui penelitian pasar yang mendalam sangat penting. Dan juga PT Suzuki memahami perubahan preferensi lapangan yang memungkinkan perusahaan merancang produk dan strategi yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Untuk yang terakhir, transformasi digital terbukti menjadi kunci efisiensi operasional dan perusahaan perluasan jangkauan pasar dan manfaat teknologi digital seperti big data yang telah disebutkan sebelumnya dapat membantu perusahaan merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Selesai sudah pemaparan dari teman-teman sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.